Ah, ha- Hai teman-teman, apa kabar? Di video kali ini, kita akan sama-sama melihat gambaran besar, nih, tentang bagaimana caranya kita membangun sebuah aplikasi keren untuk manajemen ketertiban siswa. Aplikasi ini kita buat menggunakan Laravel versi 12. Jadi, buat kalian yang penasaran atau mungkin punya ide bikin aplikasi serupa, video ini pas banget buat kalian. Oke, langkah pertama yang pasti kita lakukan adalah menyiapkan rumah untuk aplikasi kita, yaitu Project Laravel itu sendiri. Nah, untuk bikin Project Laravel baru ini, kita akan menggunakan Composer. Ini kayak tukang bangunan, kita yang akan menyiapkan semua kerangka dasar project. Setelah projectnya jadi, kita perlu menghubungkannya dengan Gudang, tempat kita menyimpan semua data, yaitu database. Di sini, kita akan pakai SQLite. Proses menghubungkannya ini cukup sederhana. Kita tinggal atur beberapa informasi di file env. File ini beratnya kayak kartu identitas aplikasi kita. Setelah semua konfigurasinya beres, kita jalankan perintah migrasi bawaan dari Laravel. Migrasi ini akan membuat tabel-tabel awal yang dibutuhkan oleh Laravel secara otomatis. Jadi, kita nggak perlu repot-repot bikin tabel satu persatu di database. Praktis, kan? Nah, sekarang kita bayangin, aplikasi manajemen ketertiban siswa ini nanti bisa ngapain aja sih? Ini beberapa fitur utama yang akan kita bangun. Pastinya, kita butuh fitur untuk mengelola data siswa. Jadi, kita bisa menambah, mengubah, atau menghapus informasi siswa. Lalu, ada fitur penting banget, yaitu input jurnal pelanggaran. Di sini, guru atau admin bisa mencatat setiap pelanggaran yang dilakukan siswa. Biar kita bisa lihat gambaran besarnya, kita juga butuh dashboard statistik pelanggaran. Jadi, kita bisa tahu data pelanggaran secara keseluruhan, pelanggaran apa yang paling sering terjadi, dan lain-lain. Kadang kita perlu laporan dalam bentuk file, jadi kita akan buat fitur export data. Datanya nanti bisa kita keluarkan dalam format seperti PDF atau Excel. Kalau kita punya banyak data siswa, pasti repot kalau input satu persatu. Makanya, kita akan buat fitur import data massal. Jadi, kita bisa upload file berisi data siswa sekaligus. Keamanan juga penting, jadi kita butuh sistem login untuk admin dan guru. Terakhir, kita juga perlu master data pelanggaran dan scoring. Di sini, kita bisa mengatur jenis-jenis pelanggaran, poinnya, dan aturan scoringnya. Setelah tahu fitur-fiturnya, sekarang kita pikirkan bagaimana data-data ini akan disimpan di database. Kita akan membuat beberapa lemari atau tabel. Di Laravel, ini namanya model dan migration. Kita akan punya model dan migration untuk siswa, untuk menyimpan informasi detail setiap siswa. Pelanggaran, untuk mencatat setiap pelanggaran yang terjadi. User, untuk menyimpan informasi pengguna aplikasi, yaitu admin dan guru. Jenis pelanggaran, untuk menyimpan daftar jenis-jenis pelanggaran yang ada. Nah, antar tabel ini nanti akan ada hubungan. Misalnya, setiap catatan pelanggaran pasti terkait dengan seorang siswa, dan juga dicatat oleh seorang user, guru atau admin. Setelah kita buat struktur ini, kita akan jalankan lagi migrasi supaya tabel-tabel ini benar-benar terbentuk di database. Biar nggak kosong, kita juga bisa isi sedikit data, dummy, atau data contoh untuk menetes aplikasi nanti. Setelah berhasil login, pengguna akan masuk ke halaman dashboard. Nah, disinilah kita akan mulai membuat fitur-fitur utama. Salah satunya adalah form untuk mencatat pelanggaran. Form ini harus lengkap, misalnya ada pilihan nama siswa, jenis pelanggaran, tanggal kejadian, dan deskripsi pelanggarannya. Yang gak kalah penting adalah validasi data. Kita nggak mau pengguna asal memasukkan data yang tidak benar. Jadi, kita akan atur supaya setiap inputan di form harus sesuai dengan aturan yang kita tentukan. Misalnya, nama siswa harus dipilih, jenis pelanggaran juga harus dipilih, dan deskripsi pelanggaran tidak boleh kosong. Setiap catatan pelanggaran yang berhasil diinput akan disimpan ke database dan juga bisa ditampilkan dalam bentuk tabel. Jadi kita bisa melihat daftar pelanggaran yang sudah tercatat. Dashboard ini ibaratnya papan informasi utama aplikasi kita. Di sini, kita akan menampilkan rekap statistik yang penting, misalnya total jumlah pelanggaran, jenis pelanggaran yang paling sering terjadi, dan siswa yang memiliki nilai pelanggaran tertinggi. Informasi ini tentu akan sangat berguna bagi pihak sekolah untuk melihat tren ketertiban siswa.
Selain melihat di layar, kadang kita juga butuh data ini dalam bentuk file. Nah, kita akan menggunakan library seperti Laravel Excel untuk membuat fitur ekspor data. Jadi, data statistik atau daftar pelanggaran bisa kita ekspor ke format Excel dengan mudah. Untuk memudahkan admin dalam mengelola data siswa, kita akan membuat fitur import data massal. Jadi, admin bisa mengupload file Excel yang berisi data siswa, dan aplikasi akan secara otomatis menambahkan atau memperbarui data siswa di database. Ini tentu akan sangat menghemat waktu, terutama saat awal penggunaan aplikasi atau saat ada perubahan data siswa dalam jumlah besar. Selain itu, kita juga perlu mengelola master data, seperti jenis-jenis pelanggaran, bobot poin untuk setiap pelanggaran, dan level-level scoring beserta aturannya. Nah, kita akan membuat menu khusus di mana admin bisa menambah, mengubah, atau menghapus data-data master ini. Dengan adanya master data yang terstruktur, pencatatan pelanggaran akan menjadi lebih konsisten dan terstandarisasi. Nah, itu dia teman-teman, gambaran besarnya tentang bagaimana kita akan membangun aplikasi manajemen ketertiban siswa ini menggunakan Laravel 12. Semoga overview ini bisa memberikan kalian pemahaman yang jelas tentang alur kerja dan fitur-fitur utama yang akan ada di aplikasi ini. Mari kita lihat cepat cara mencatat pelanggaran siswa di aplikasi ini. Guru login. Langsung klik pelanggaran siswa, lalu klik catat pelanggaran untuk buka formulir. Pilih nama kelas dan siswa dari daftar. Pilih jenis pelanggaran, contohnya terlambat. Isi tanggal kejadian. Boleh tambah keterangan singkat di sini. Tekan catat pelanggaran. Notifikasi muncul, pelanggaran tercatat. Kita bisa lihat di daftar pelanggaran terbaru. Begitulah cara singkat untuk mencatat pelanggaran siswa. Terima kasih telah menonton.